Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Mara, wah, bingung ya? Jangan bingung-bingung, ini makanya saya jelasin ya, Ian Kanlah jelasin ya. Oh ya, kenalan dulu, saya Ian Kanlah untuk yang baru pertama kali melihat saya. Waduh, perkenalkan saya Ian Kanlah, seorang Sheila Gang garis halus, soalnya nggak suka yang keras-keras, garis lembut ya. Kali ini kita ada di Ceritakanlah edisi Sheila on Seven. Ini ya teman Mara ya, sebelum menceritakan Sheila on Seven, saya itu ke Sheila on Seven tuh saya selalu bilang gini, sering banget saya tulis di sosmed, kalau band lain tuh band favorit, wah, kalau Sheila on Seven band kesayangan. Nah, kalau kesayangan tuh menurut saya tuh di atas favorit gitu. Jadi kalau kesayangan tuh nggak mungkin nggak sayang gitu. Kalau favorit tuh kan bisa jadi favorit doang tapi nggak sayang. Nah, kalau kesayangan tuh ya sayang gitu, sayang banget. Jadi ini teman Mara, Ceritakanlah Sheila on Seven ini akan ada 8 ada 4 episode ya. Satu episodenya kita akan membahas per 2 album Sheila on Seven. Karena kan albumnya Sheila on Seven itu ada 8 album pokok ya. Album pokoknya itu ada 8. Ada Sheila on Seven atau self-title yang rilis tahun 99. Ada Kisah Klasik untuk Masa Depan, rilis tahun 2000 atau 2001 yang sepia, yang warna oranye. Terus ada 7 Days yang warna merah tuh album. Ini mah 7 Days tuh dikenalnya album Seberapa Pantas. Terus Pejantan Tangguh, ada 507, ada Menentukan Arah, ada Berlayar, dan Musim yang Baik. Nah, ada 8 ya. Kita kupas dulu satu persatu. Kali ini kita mulai dari sebelum ke album pertamanya. Saya mau cerita dikit yang sudah pasti ini di Google juga ada, tapi ini saya ingin menceritakan dari bahasa saya, dari sudut pandang saya. Jadi teman Mara, Sheila on Seven ini berdiri 6 Mei 1996. Itu berarti per video ini dibikin, per siaran ini dibikin, usia Sheila on Seven adalah 28 tahun. Wow, 28 tahun untuk ukuran sebuah band itu kayaknya kalau dibikin dibikin film gitu, dibikin sinetron bisa ngalahin Cinta Fitri itu ya. Ya iyalah, coba bayangin 28 tahun. Masih dari 5 personil, masih ada 3 personil asli yang tersisa. Ada Ahdiat Dutamojo, ada Eros Chandra, ada Muhammad Adam Subarkah ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Sheila on Seven ini awal berdiri itu terdiri dari 5 personil, yaitu tadi yang 3 tadi, Mas Duta, Mas Eros sama Mas Adam. Terus ada lagi Sakti Ariseno di gitar sama Anton Widyastanto. Nah, ini yang main drumnya ya. Sebelum kita ngobrolin ke album pertamanya, yang bisa saya bagi adalah Sheila on Seven ini kenapa namanya Sheila? Karena ternyata mereka Mas Duta, Mas Adam sama Mas Eros ini adalah orang yang menjadi temennya Sheila. Jadi ada seorang cewek namanya Sheila di circle-nya mereka. Nah, ini kalau saya tidak salah ya, ada juga dulu di VCD yang jadi bonus majalah Hai, saya ingat banget. Si sosok Sheila-nya itu ditampilin nih teman Mara. Nanti kita cari ya link YouTube-nya ya, sosok Sheila yang menjadi inspirasi nama Sheila on Seven. Nah, ini balik lagi. Jadi Sheila ini kalau nggak salah adalah teman SD-nya Duta yang juga teman SMA-nya Mas Eros atau gitu-gitulah. Terus jadi teman SMP-nya Adam. Pokoknya mereka bertiga ini atau berempat ya, pokoknya sama Mas Sakti juga. Itu tuh kayak pas ngumpul tuh, oh kamu tuh temannya Sheila ya, temannya Sheila gitu. Akhirnya dibikin lah. Nah, dulunya namanya tuh adalah Sheila Gang, teman Mara. Sheila Gang. Jadi belum on Seven tuh, nggak ada. Namanya Sheila Gang. Nah, Sheila Gang sendiri ini diubah karena konotasi kata-kata geng itu berkonotasi negatif gitu ya, kayaknya tuh vandalisme yang gitu-gitulah, ya rusuh lah gitu geng. Akhirnya digantilah Sheila on Seven yang berarti temannya Sheila yang memainkan 7 nada gitu, do re mi fa sol la si do gitu. Akhirnya itulah dia kenapa namanya Sheila on Seven. Nah, mereka ini tadinya tuh
pecahan dari ya sebelumnya udah pada ngeband ya, apalagi yang saya tahu adalah Mas Eros. Mas Eros dulu punya band namanya Dizzy. Dizzy ini isinya ada Mas Eros, ada Mas Adit yang sekarang jadi keyboardisnya Jikustik, sama Mas Ica yang jadi basisnya Jikustik. Sempat keluar terus sekarang balik lagi jadi basisnya Jikustik. Nah, singkat cerita akhirnya mereka bikin band lah Sheila on 7 ini, dan ya seperti biasa ya, main-main ngisi acara kampus, acara sekolah, bahkan mereka sempat jadi pembukanya Dewa 19 di Stadion Kridosona apa di Mandala Krida gitu. Pokoknya mereka sempat jadi pembukanya Dewa 19 era Mas Wong Aksan Suman. Mereka jadi pembukanya pas Dewa main di Jogja gitu. Abis ini kita langsung bahas album pertamanya Sheila on 7, self-titled. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Bersama Ian Kanah diceritakanlah Sheila on 7. Nah ya, mudah-mudahan ini teman Mara bisa lihat nih ya, album-album Sheila on 7 yang ada di etalase ini. Kita akan mulai dari album yang paling ujung. Ada album pertamanya. Nah, ingat gak tuh? Ini covernya legend banget nih teman Mara nih. Yang ijo-ijo ini. Ijo royo-royo. Ini dirilis tahun 99 oleh Sony Music Entertainment Indonesia ya. Dulu tuh ya teman Mara, saking saya ngefansnya sama Sheila on 7, sayangnya sama Sheila on 7, saya punya hampir semua hal-hal yang menyangkut mereka lah gitu. Salah satunya adalah VCD di mana mereka menjelaskan dulu mereka ngirimin demo ini. Bukan ngirimin demo, ke Jakarta tuh naik mobil VW Kombi gitu kalau nggak salah. Terus sempat mengalami pecah ban gitu, bannya kempes gitu di Tasik, pokoknya udah masuk Jawa Barat deh gitu. Nah waktu itu yang berangkat kalau saya tidak salah adalah Mas Eros sama Mas Adam yang ke Sony Music Entertainment untuk bertemu dengan Pak Ian Juhana. Nah fun fact-nya lagi, jadi selain pernah jadi pembuka Dewa 19 di Jogja, mereka juga pernah jadi pembukanya pembukanya Gigi. Nah, ketika mereka dapat kesempatan ngebuka Gigi main di Jogja, mereka tuh sempat nitipin demo ke Mas Dewa Bujana waktu itu ya, ke Mas Dewa Bujana. Saya lupa ke Mas Dewa Bujana apa ke Kang Arman ya. Pokoknya nitipin demo lah ke akang-akang Gigi gitu. Nggak tahu nyampe, nggak tahu nggak, pokoknya mereka nitipin demo mereka lah situ. Nah anyway, kita balik lagi ke ngobrolin ini. Album pertama Sheila on 7. Di sini ada 10 lagu. Tertatih, Kita, Jadikan Aku Pacarmu, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, ada PD, ada di side B-nya ada Dan, ada Terlintas Dua Kata ya, ingat nggak lagunya? Awan datang bawa hujan di sini setiap hari. Terus ada Berai, ada Bobrok, ada Perhatikan Rani. Nah nih teman Mara ya, mudah-mudahan bisa kelihatan nih, saya mau memperlihatkan isi dalamnya. Kita nostalgia sejenak. Tuh masih bagus. Ya. Dirilis tahun 99, ada campur tangan Mas Stefan Santoso di sini. Untuk teman Mara yang mungkin belum tahu, Mas Stefan Santoso adalah salah satu sound engineer terbaik Indonesia, yang juga gitarisnya Ahmad Band formasi sekarang, dan juga gitarisnya Musik Kimia ya, berasal dari Surabaya beliau. Terus juga ada juga campur tangan Mas Andi Bayo. Mas Andi Bayo ini additional musician di sini. Mas Andi Bayo ini dari band Bayo, pemain keyboard. Mas Andi Bayo di sini main keyboard untuk lagu Perhatikan Rani, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, dan Kita. Terus juga ada ini, ada sosok legendaris. Ini ada Pak Aminoto Kosin ya. Pak Aminoto Kosin ini legend banget lah, pokoknya musisi legend. Beliau men-sampling sound di Dan. Nah, gitu ya. Ini. Nah, di album ini juga nih teman Mara, sebentar. Ini di mixing oleh Stefan Santoso. Terus recording studionya ada di Studio 21, Triple M sama MIDI Lab. Mixingnya di Studio 21. Masteringnya di Musika Mastering Studio.
Semua lagu yang diciptakan di album pertama ini diciptakan oleh Mas Eros, kecuali Terlintas Dua Kata itu diciptakan oleh Mas Adam Subarkah gitu ya. Nah nih teman Mara, yang uniknya adalah jadi pada waktu itu kemunculan Sheila on 7 ini ya sebagaimana semua hal di dunia ini ya, tentu saja ada pro dan kontra. Jadi pada saat itu ini seingat saya, sepengetahuan saya dan dalam analisa saya ya, belum ada band non Jakarta, non Bandung dan non Surabaya, non Jawa Timur maksud saya, yang bisa menembus industri musik pop Indonesia dengan segitu masifnya gitu. Nah pada saat itu Sheila on 7 datang dari kota Jogja yang tidak pernah tidak pernah direken gitu sebagai kota anak band lah gitu ya pada saat itu. Nah Sheila on 7 ini sendiri akhirnya membuka keran yang dulu tuh disebutnya Jogja Invasion. Jadi setelah Sheila on 7 ada Jikustik, ada Cross Bottom, ada Leto, ada sebenarnya sebelum Sheila on 7 itu ada banyak. Ada Shaggy Dog yang usia bandnya jauh lebih tua daripada Sheila on 7, tapi mungkin pada saat itu belum masif gitu. Maksudnya kemunculan itu tidak semasif Sheila on 7 dari segi penjualan album maupun popularitas lah ya, anggaplah seperti itu. Terus juga dulu di Indie 10 keberapa ya, Indie 10 1 apa Indie 10 2 itu ada band Jogja namanya Shaky. Nah Shaky itu dulu yang nyanyi miliki aku jangan pernah, itu Shaky. Terus banyak lah gitu. Nah kemunculan Sheila on 7 ini akhirnya mendobrak pasar musik Indonesia pada saat itu ya, yang dikuasai oleh Dewa, Slang, Club Project pada saat itu ya, band-band 90-an pada saat itu. Kemunculan mereka dalam usia yang masih sangat muda. Kalau saya tidak salah ketika album ini rilis usia mereka tuh masih belasan tahun, 17, 18, 19, pokoknya masih di bawah 21 tahun semua. Dan album ini lah yang membuat mereka digelari band jutaan kopi, karena album berikut ini terjual 1 juta kopi lebih sedikit gitu ya. Nanti ada album lain yang terjual lebih banyak lagi gitu. Nah akhirnya terjuallah banyak gitu, masif banget yang di video klip, yang ada video klipnya di lagu ini tentu saja kita ada JAP, Anugerah Terindah, dan sama Perhatikan Rani, ada 5 video klip. Nah pada saat itu teman Mara, ukuran sukses atau terdengar atau tidaknya sebuah album adalah dari jumlah video klip dari album tersebut. Jadi ini ada 10 lagu dan dibikinin video klipnya ada 5. Berarti album ini jalan banget. Album ini penjualannya bagus lah gitu untuk secara industri ya pada saat itu gitu. Nah di album ini mereka muncul dan ya kontroversial lah karena pada saat itu mereka ini siapa nih anak-anak dari Jogja, terus juga punten, maksudnya dengan tampilan yang sederhana sekali gitu, sebagaimana mas-mas Sheila on 7 sekarang gitu, tidak ada yang berubah gitu buat saya pribadi ya, maksudnya ya ya sederhana aja, khas mas-mas Jawa gitu yang gitu, terus dan itu menggemaskan ya buat saya ya, maksudnya melihat kesederhanaan orang-orang masih pada muda gitu, belum bisa dandan atau mungkin belum terlalu bisa gaya dan segala macam. Itu tadi album pertama Sheila on 7, self-title. Abis ini kita akan ngobrolin album keduanya, dan inilah yang makin membuat Sheila on 7 dikenal sebagai band jutaan kopi, karena album kedua ini terjual hampir 2 juta kopi teman Mara ya. Tapi tenang dulu abis ini. Kembali lagi bersama Ian Kanlah di Ceritakanlah Sheila on 7. Saya minum dulu ya, haus. Aduh. Tentu saja saya minumnya
Sierra dong. Karena kan Sierra sama. Sheila on Seven, Sierra on Seven. Kali-kali. Tadi kita udah bahas album pertamanya Sheila on Seven, self-titled yang rilis tahun 99. Sekarang kita bergerak menuju ke album kedua. Yang itu tuh, yang oren-oren ini. Nah, ini dia. Ini juga legend nih, teman merah nih. Sheila on Seven, kisah klasik untuk masa depan. Rilis tahun 2000. Coba. Cuma setahun dari rilis album pertama ya. Ada 12 lagu di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya benar, 12 lagu. Ada, bentar saya buka dulu. Ada Sahabat Sejati, ada Bila Kau Tak di Sampingku, ada Sepia, The Phenomenon Sepia. Ada Just for My Mom, ada Temani Aku, ada Sebuah Kisah Klasik ya. Terus ada side B-nya, side B. Ada Pagi Yang Menakjubkan, ada Lihat Dengar Rasakan, ada Tunggu Aku di Jakarta. Terus berikutnya ada Karena Aku Setia. Terus ada Tunjuk Satu Bintang, dan lagu terakhir adalah Selamat Tidur. Ya, selamat tidur. Saya buka dulu nih. Kali-kali ini teman Mara yang seumuran saya mau nostalgia. Tuh. Legend ya. Ini kalau dari segi artworknya lebih cover sleeve-nya maksud saya lebih gede daripada lebih lebar daripada album yang pertama ya. Album ini dirilis tahun 2000. Terus siapa saja yang terlibat di sini? Tentu saja produsernya the one and only Pak Ian Juhana. Mudah-mudahan takdir bisa membawa Pak Ian menonton video ini. Terus juga lagi-lagi ada campur tangan Mas Stefan Santoso ya. Terus ada campur tangan Erwin Gutawa di orkestranya, bagian string arrangement-nya untuk Sepia sama Tunjuk Satu Bintang. Terus yang main stringnya ada Saunine. Saunine ini kalau teman Mara angkatan saya ingat ada Mas Oni, Kak Oni. Nah itu Kak Oni ini Saunine ya. Saunine itu dari bahasa Jawa artinya sebunyinya gitu ya. Samunine gitu, Saunine. Yang main violin ada Faiza. Faiza ini pemain biola terkenal banget teman Mara dulu, cewek gitu. Teh Faiza. Keyboardnya ada Andi Irawan. Terus ya sama, selebihnya sama ya. Nah di album ini teman Mara, Sheila on Seven jadi band yang lebih sibuk lagi karena kalau di album sebelumnya ada 5 video klip, di sini video klipnya ada Sahabat Sejati, ada Bila Kau Tak di Sampingku, ada Sepia, ada Sebuah Kisah Klasik, ada 4 tuh udah. 5 Tunggu Aku di Jakarta. 5 juga apa Just for My Mom ada nggak ya? Apa Temani Aku gitu? Ya pokoknya sama gitu. Video klipnya banyak juga di sini yang dibikinin klip. Dan lagi-lagi indikasi album yang secara penjualannya bagus adalah video klipnya banyak teman Mara ya. Nah di album ini penjualannya melebihi album pertama. Kalau nggak salah sih ini hampir 2 juta kopi ya, 1,7 apa 1,8 gitu. Nah ini di tahun ini juga terdapat, kalau istilah industrinya dulu, bentar saya taruh dulu. Kalau istilah industrinya dulu perang bintang, karena di tahun 2000 itu Sony Music merilis 2 band. Ada enggak 2000. Yang saya maksud tuh ini perang bintangnya adalah Sheila on Seven, terus Sheila on Seven dengan album Kisah Klasik untuk Masa Depan, Jamrud dengan album Ningrat dari Logis Records, terus ada Dewa, pada saat itu namanya Dewa saja, adalah album pertama Dewa dengan formasi baru, dengan formasi vokalisnya Mas Once, album Bintang 5 nih teman Mara. Jadi di tahun 2000 itu lagi hot-hotnya tuh ya, ada 3 label besar yang perang bintang. Nah 3-tiganya band ini disebut band jutaan kopi. Saya tadi tuh mau menyertakan Padi juga, tapi saya lupa. Padi itu kalau nggak salah rilisnya 2001 deh, yang Sesuatu Yang Tertunda. Sesuatu Yang Tertunda tuh yang
kasih tak sampai, semua tak sama, terus sesuatu yang indah yang yang itu gitu. Tapi saya lupa, jadi saya koreksi. Jadi pokoknya pada saat itu di album ini rilis, Kisah Klasik untuk Masa Depan rilis, terjadi perang bintang antara 3 label besar itu ya. Pokoknya yang saya ingat ya teman Mara, saya jadi mengingat masa-masa kecil saya ketika 3 album itu rilis. Pokoknya di TV tuh kalau nggak bintang tamunya Sheila on 7 ya Dewa, kalau nggak Jamrud, gantian-gantian aja gitu. Nah di AMI Award juga pada saat itu gantian aja, entah nanti Dewa yang best apanya, Sheila on 7 best ininya, nanti Jamrud best rock performance segala macam. Pokoknya pada saat itu industri musik dikuasai oleh 3 band itulah ya. Nah di sini nih teman Mara, Sheila on 7 semakin dikenal, semakin terkenal dan semakin masif lah. Saya ingat banget di era album inilah teman Mara ingat nggak dulu Sheila on 7 pernah jadi bintang iklan permen Starburst kalau nggak salah. Mereka jadi kayak animasi kartun semua, Mas Dutanya masih di fase ini. Alisnya ditindik. Alisnya ditindik, terus kalau main pakai headphone gitu kayak orang mau jogging, Alisnya ditindik pakai headphone kayak orang ini kayak gitarisnya Linkin Park, kayak Brad Delson, Linkin Park kayak gitu. Terus jadi bintang iklan itu. Nah, ya seperti halnya sesuatu yang besar pasti anginnya juga besar ya. Pada saat itu anginnya belum terdapat di internal Sheila on 7, tapi dari luar banyak banget yang bilangnya mencemooh lah ya, sama kayak ini deh, saya menganalogikannya gini, similar atau serupa dengan ketika kemunculan Kangen Band. Tapi Kangen Band tuh lebih parah, maksud saya lebih parah di kata-kata ini ya gitu teman Marana. Kalau Sheila on 7 mungkin juga karena belum ada sosial media ya, jadi ya tapi mungkin untuk waktu itu mah ya parah-parah juga kali. Jadi sampai sempat yang terbesar adalah ketika Kang Edi Brokoli ya dari Bandung juga. Pada saat itu Kang Edi ini masih di Harapan Jaya atau udah ini, pokoknya Kang Edi ini kemunculannya di dunia entertain lebih dulu memang dari Sheila on 7 karena beliau vokalisnya Harapan Jaya terus jadi VJ MTV. Nah di satu acara Kang Edi Brokoli ini membuat baju tulisannya F-word Sheila on 7 di situ. Bajunya warna kuning, saya ingat banget tulisannya warna hitam. F-word Sheila on 7. Wah pada saat itu rame lah gitu, rame. Wah ini kenapa nih ada apa dengan Edi Brokoli dan Sheila on 7 gitu, yang kayak gitu. Akhirnya ya semakin berusia dan seiring berjalannya waktu ya di zaman sekarang ya terjawabnya juga ya itu mah seru-seruan aja gitu, karena pada saat itu ini kalau saya tidak salah ya ada di podcastnya Kang Edi Brokoli dengan Ipang BIP dengan Mas Anji pada saat itu. Nah pada saat itu kata Kang Edi, dia tuh lagi ada di satu acara untuk memang untuk mencari perhatian aja. Jadi dia datang di satu acara, terus di atasnya di lantai atasnya tuh ada tempat buat nyablon baju. Dia nyobain nyablon apa ya, nyablon itu aja deh, F-word Sheila on 7 yang gitu-gitu, dan dipakai jadi orang-orang tuh noleh gitu ke dia, ini kenapa nih pakai itu ya gitu-gitu, kenapa lu sama Sheila on 7 yang gitu-gitu. Nah mungkin tidak banyak orang yang tahu. Nah pada saat itu juga dibalas dalam tanda kutip ya, dibalas oleh Mas Tio Pakusadewo. Mas Tio Pakusadewo pada saat itu pakai bukan baju sih, kayak jubah ya, kayak jubah gitu. Tulisan di belakangnya tuh kotoran Edi Brokoli itu kayak gitu, kotoran Edi Brokoli kayak gitu dibalas. Nah pada saat itu sih pas dikonfirmasi, ini seingat saya ya teman Bara, pas dikonfirmasi seingat saya katanya Mas Tio Pakusadewo tuh merasa sama aja Kang Edi tuh bukan ngerendahin sih, bukan nyerang juga. Gini, Mas Tio Pakusadewo tuh dari Jogja juga. Which is itu sama dengan asalnya Sheila on 7. Nah dia tuh ngerasa kayak pride-nya gitu, jangan lu ganggu tuh anak-anak Jogja gitulah kurang lebih. Tapi ya kalau nggak
apa nggak ada sisi kayak gitu, dunia entertain nggak menarik ya. Nah, tapi yang saya salutnya nih teman Mara, kelima personil Silon Seven pada saat itu tidak memberikan statement apapun. Maksudnya tidak juga memberikan statement ofensif gitu ya, menyerang balik dan segala macem gitu. Kayaknya itu yang bikin saya dan teman-teman lainnya juga jatuh hati ya dengan Silon Seven tuh kayak, duh ini gemes banget sih orang, maksudnya ya khas ini aja, khas orang Jogja gitu yang nurut, yang itu manut dan segala macam. Itulah yang bikin yang bikin kayaknya mereka semakin dicintai sampai sekarang ya. Nah, tidak cuma itu teman Mara, dari sisi album ini juga mungkin pada saat itu saking masifnya album ini ya, ada ini juga unsur-unsur klinik. Jadi katanya Sepia tuh lagu hantu cenah. Wah, jadi katanya sosok Sepia tuh sudah meninggal gitulah. Terus di beberapa bagian di lagu Sepia tuh terdengar ada suara Sepianya. Ya Allah, kalau dipikir-pikir ya, zaman sekarang kok ya termasuk saya, kenapa kemakan aja gitu sama isu-isu begitu. Aduh teman Mara, itu dia. Kita udah bahas 2 album awal Silon Seven. Habis ini kita lanjut lagi ke episode berikutnya. Kita masih panjang perjalanan kita ya. Jadi stay tune terus di 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Wah, seneng banget Ian karena bisa bercerita tentang band yang saya sayang banget. Pokoknya ini masih sayang lah pokoknya ya. Mudah-mudahan juga teman Mara yang mendengar sama sayangnya sama ke Silon Seven. Nggak boleh. Pokoknya saya deh yang paling sayang ke Silon Seven. Nah teman Mara, ceritakanlah Silon Seven ini akan terus ada sepanjang bulan Mei ini, setiap hari Jumat jam 7 malam buat nemenin malam Sabtunya kamu tuh ya. Jadi siapa tahu malam Sabtunya nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau kemana-mana, dengerin Ian Kanla aja bercerita soal Silon Seven. Dan tenang aja, sepanjang bulan Mei Ian Kanla temenin tiap jam 7 malam ya. Jadi stay tune terus di 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Ian Kanlanya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.